Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada video pembelajaran kita, yaitu video yang khusus dibuat untuk pembelajaran bagi anak didik saya mata pelajaran mikroprosesor mikrocontroller ya. Kan tetapi boleh dilihat oleh siapa saja untuk kita belajar bersama. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang arithmetic logic unit dan direncanakan akan membahas tentang register dan control unit. Tapi sebelumnya pada video kali ini ada informasi atau tambahan, tadi saya lupa. Tentang arithmetic logic unit, bagaimana melakukan suatu perkalian ya, suatu perkalian dan pembagian. Pada video sebelumnya kan dijelaskan fungsi pertambahan itu bisa melakukan pengurangan dengan komplement, melakukan perkalian dengan pertambahan beberapa kali kan, lalu bisa melakukan pembagian yang intinya sama seperti perkalian akan tetapi menggunakan komplement. Maaf. Lalu sebenarnya kita kan pada video sebelumnya membahas pendekatannya langsung ke register ya. Jadi sebenarnya bisa melakukan perkalian dengan tanpa melakukan pengurangan. Tapi kalian harus paham dulu ya, bagaimana sih cara perkalian sebuah mikroprosesor itu terjadi kan. Kembali lagi sebenarnya sudah dibahas pada video perkalian sistem digital, khususnya pada sistem bilangan biner. Tapi kan saya gambarkan sajalah di sini dulu ya. Aduh. Nah, gini ya. Kelihatan ya, tadi agak ke atas kayaknya. Gimana sih apa yang terjadi ya? Contoh ya, kita 4 bit lagi dulu aja ya biar gampang mengalihkannya. Jangan 8 bit terlalu panjang nanti, tapi intinya sama. Kita punya data misalkan 0110 dikalikan dengan data 1, jangan 1 lah, 01 lah ya. Ini kan dikali kan ya. Kalau didesimalkan dulu lah biar paham ini kita. Ini kan hasilnya 6. 6 ini hasilnya ada 5. 6 kali 5 berapa? 50 ya. 50. 6 kali 5 itu adalah 30 ya. Maaf. Hasilnya 30. Berarti kan hasilnya harusnya kalau dalam biner bagaimana? Kalau dalam biner itu berarti hasilnya itu harusnya 16 32. Berarti adalah 16 tambah 8 adalah 24. 24 tambah 1. Nah, ini nih. Kenapa tadi saya bergumam seperti itu? Ya ini untuk memudahkan ya. Ini kan sebenarnya punya bobot ya. 16 8 4 21. Gampangnya seperti kalau 30 kan 16 tambah 8 berapa? 24. 24 tambah 4 28. 28 tambah 2 30. Nah, ini adalah biner 30 nih. Seperti ini kan gampang ya. Hasilnya seperti apa? Gimana sih caranya? Kan kalau itu mah dengan otak manusia. Kalau otak mesin itu gimana sih caranya? Dengan kotretan dulu ya. Sebenarnya kan kalau ngotret perkalian itu seperti ini ya. Pada teorinya. Coba lihat. Ini kan sama. Semua kali 1. Misalkan 0 kali 1. Ini kali ya. 1 kali 1, 1 kali 1, 0 kali 1, terus 0, 0, 1, 1. Tapi mudahnya karena ini adalah mengkalikan dengan 0 dan 1, ini kan pengkalinya ya. Maka tinggal diduplikasi saja. Misalkan kalau yang 1 kita tinggal duplikasi yang dikalikan. Kalau 0 ya kita tulis saja 0 sebanyak 4 bit, tapi kan digeser ya. Jadi seperti ini. Ini kan kali 1 kita tuliskan semua. Ini kan kali 0 ya, kali 0 semua. Tuliskan 0 0 0 0. Terus ini kali 1 kan kita tuliskan 0 1 1 0. Gampang ya. 0 0 0 0 karena kali 0. Ya hasilnya sama saja, seperti langsung ditambahkan lagi.
Ini 0 1 1 1 1. Ini 00, abaikan saja ya. Tuh kan hasilnya sama kan? Nih, hasilnya sama nih. Nah, ini cara perkalian di Kotret ya dengan manusia. Tapi gimana caranya si komputer melakukan perkalian ini? Nah, khususnya si ALU nih. Nah, caranya seperti ini, sama kan, masuk ke ALU kan, register. Ini ada data A, ini data B kan. Masuk ke register F. Masuk ke register A lagi ya. Ini pendekatan ke register di mikroprosesor Z80. Nah, ini kan ada overflow nih. Ini ada overflow ya. Ini overflow nih. Overflow. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini nih. Akan saya gambarkan di sebelah sini ya. Akan saya gambarkan dengan step-step kejadian-kejadian. Misalkan kita punya A dan B, ini adalah register A, atau kita gantilah biar nggak ke ini ya, biar nggak ke A dulu, karena sebenarnya sebelum dimasukkan ke register A kembali si data, mau kekurangan mau pertambahan ya, kayak di video sekarang ini, video sekarang pada pembahasan yang ini ada register sementara di ALU untuk output yang sebenarnya nanti akan dimasukkan ke register A gitu. Nah, ada penyimpanan sementara. Jadi kita masuk aja penyimpanan P aja ya. Penyimpanan register sementara itu biasanya 2 kali lipat jumlah bitnya ya. Kalau ini misalkan bitnya 8 misalkan ya, bitnya 8, register P-nya itu ada 16 bitnya. Tapi di sini saya kurangi lagi, jangan 4 bit, karena biar penjelasannya lebih mudah dipahami tapi konsepnya sama. Itu kita akan mengkalikan bilangan 3 bit ya, tentunya dengan bilangan 3 bit ya. Misalkan contohnya kita punya data register ya, kita punya contoh data berapa ya, register A. Misalkan kita akan mengkalikan data di register A dan register B, misalkan 110 ya dengan 101 ya. Nah, seperti inilah. 110 terus 101. Nah, seperti ini kan ya. Kita coba kalikan aja dulu lah secara manual ya. Ini kebinerkan dulu. Ini adalah 426. Ini adalah 4156. Kebetulan kok sama ya. 6 kali 5 adalah 30. Sama aja sebenarnya kalau 4 bit juga, tapi akan berproses pada perkaliannya. Nah, seperti ini. Jadi register P itu kan ada 6 bit berarti di sini ya. Kondisi pertama, kita akan memasukkan data dulu ya. Kondisi pertama seperti ini kondisinya. Kondisi pertama tadi register P, kondisinya akan seperti ini ya, datanya. Nah, terus gimana apa namanya itu, cara kerjanya seperti ini. Ini akan dibagi dua ya. Ini apa namanya itu, most significant half disebutnya, less significant half. Jadi kan kalau LSB itu membicarakan per bit ya, less paling kanan paling kiri. Kalau half itu membicarakan setengahnya. Makanya nanti akan berbicara data pada register F, di register F ya. Maaf saya loncat sebentar, ada 8 bit kan. 8 bit ini adalah MSH, ini LSH. Most significant half, most
less significant half dan ini most significant half-nya. Kalau berbicara LSB, ini LSB-nya, ini MSB-nya, gitu. Paling ujung deh sih. Ini maksudnya kalau 3 bit kan sama ya, ada 3 bit, makanya ini adalah most significant half, dan ini ada LSH, less significant half. Caranya gini nih, nanti akan disensor ya dengan rangkaian juga ya. Sebenarnya kalau rangkaian perkalian itu nanti kalian carilah di internet, karena kalau digambarkan seperti ini nanti lama rangkaian perkaliannya. Nanti di ALU itu kan ada yang namanya itu bisa mengidentifikasi bit ya. Jadi dia itu bisa mengidentifikasi bitnya itu apakah 1 atau 0. Makanya kita sebut ada M aja di sini ya. Jadi akan diidentifikasi bit-bitnya dulu pertama. Jadi seperti ini. Kan ada suatu kondisi jika, makanya pada step kedua adalah jika M-nya sama dengan 1 ya. Jika M-nya sama dengan 1, data di A ya, di A dimasukkan ke MSH. Lalu yang B ini akan digeser datanya sebanyak 1 kali juga dengan data di P. B dan P itu geser ke kanan atau geser ke kanan ya, atau geser ke arah LSB sebanyak 1 step. Ini maksudnya seperti apa? Ini kan 1 ya. Ini 1. Akan ada dua kejadian. Yang pertama, kedua ini, yang ketiga ini ya. Jadi, ini jangan di sini aja. Ini adalah operasinya misalkan. Operasinya adalah seperti ini ya. Jika M-nya 1, 2-nya ini adalah A-nya MSH akan dulu masukkan. Jadi 2 ini data tetap ya, 110, 101. MSH A itu isikan ke MSH, atau MSH itu diisikan data A. Makanya di P itu akan berubah dulu menjadi seperti ini, 110 000 ya. A akan masuk ke MSH ya, di register itu. Lalu step ketiganya, B dan P geser kanan 1 step. A mah tetap ya. Maka kondisi ketiganya adalah seperti ini. Ini geser 1 step ya. Saya geser yang bit ke sini masuk ke MSB ya. Bit LSB masuk ke MSB dan bergeser ke kanan. Jadi 110 ini masuk bergeser jadi 0 110 0 0. Nah, seperti ini ya. Ini geser ya, geser ke sebelah kanan kan. Ini masuk ke sini, ini geser sebelah kanan, ini geser sebelah kanan. Nah, lalu akan operasi juga di sini. Melakukan kembali operasi. Ini kan M-nya di sini ya. Akan melakukan operasi seperti ini juga jika M1 A MSH ya. Terus 3 B dan P geser ke sebelah kanan 1 step. Lihat coba, akan menghasilkan fungsi 4 dan 5 sekarang ya. Step keempat dan kelima. Yang keempat, jika M sama dengan 1 tapi M-nya adalah 0, maka data tidak dimasukkan atau tidak ditambahkan ke MSH ya. Maksudnya dimasukkan itu ditambahkan ke MSH. Jadi operasi keempat itu datanya tetap di P, tidak berubah. Jadi ini ya, datanya yang ini. Data terakhir ada 011000, ini masih tetap. Terus ini jika ini hanya berlaku untuk yang ini ya. Tapi tetap step yang ketiga ini dilakukan pergeseran.
B dan P digeser ke kanan. Maka pada step kelima ini tetap, ini akan bergeser. Jadi 0 1 1 ya kan, bergeser ke kanan satu kali. Lalu ini pun bergeser jadi 0 0 1 1 0 0. Nah, seperti itu. Ya, geser saya paham ya. Nah, karena ini 3 bit, maka akan melaksanakan counter perhitungan atau pencacahan sebanyak 3 kali. Kenapa bisa komputer itu melaksanakan sebanyak 3 kali? Tahu itu juga sama ada rangkaiannya. Rangkaian pencacah yang bisa berhenti sendiri, mengidentifikasi jumlah bitnya ada berapa. Tidak akan dibahas di video ini. Kalian lihat saja di video tentang pencacah atau counter penghitung ya, counter penghitung pencacah ya, pencacah yang bisa berhenti sendiri lah dengan mengidentifikasi ada berapa bit yang masuk. Jadi tidak masuk terus kan, tidak terus berulang, tapi tahu ada berapa bit. Terus stepnya sama lagi, operasi lagi. Ini kan baru 2 kali ya. Yang pertama, operasi pertama, ini operasi kedua. Nah, ini yang terakhir, operasi lagi. Operasinya sama nih. Jika M, ini M-nya sekarang yang ini kan, maka akan menghasilkan step ke-6, ini kan 45, ke-6 dan ke-7. Terakhir adalah isinya 7 ya. Step ke-6, jika M-nya 1, maka register A atau data di register A masukkan ke MSH. Maksudnya dimasukkan itu ada ditambahkan. Terus paham ya? Sudah ditambahkan. Jadi 110 ini masih tetap karena belum digeser nanti di step ke-7 ya. 110 ditambahkan ke 001. Mudah lah ya. Tidak perlu dikotret. Jadi ya kotret aja kan biar paham lah. 110 ditambahkan dengan 001. Ini dari A, ini di MSH ya. Ya hasilnya gampang, ini mah 111. Nah, gini kan ya. Tidak ada carry overflow ya. Tidak ada bit tambahan. Ini jadinya 1111100. Nah, bit ke-7 step ke-7, step terakhir karena counternya kita 3 kali sesuai dengan jumlah datanya. B dan P geser ke kanan 110 101. Nah, ini kan kembali lagi ke kondisi awal nih. Jadi sebenarnya di apa ya nanti, diterka atau disensor atau diketahui harus berhenti itu jika si datanya itu kembali ke kondisi awal. Ini pun digeser, ini udah digeser, ini pun digeser jadi 0 1 1 1 0 0. Coba lihat. Maaf, ini belum digeser ya. Ini jadi hasilnya di sini nih. 1 2 3 4 5 6. Ini digeser nih. 1 0 1 1 1 1 0. Nah, ini kan 4 ya, geser ke sini, ini ya pindah ke sebelah sini. Nah, coba bisa kita lihat. Ini datanya ini walaupun ini 3 bit MSH dan LSH, nanti kan akan dimasukkan ke data ke A-nya itu kan yang 3 bit ya. Jadi sebenarnya ini nih yang akan dimasukkan adalah 3 bit ini. Nah, yang di sini ini akan menjadi sebuah overflow. Tapi pada intinya lihat, dengan proses seperti ini, pergeseran dan pertambahan, maksudnya pergeseran dan pertambahan, maka kita bisa melakukan operasi aritmatika. Jadi maksudnya bisa juga dengan operasinya seperti ini, misalkan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 kan bisa jadi hasilnya 30 kan. Tapi bisa juga melakukan operasi seperti ini. Kenapa melakukan operasi seperti ini? Karena stepnya bisa kita pangkas. Misalkan dari 6 kali 5 kita harus menjumlahkan selama 5 kali. Kalau di sini kan operasinya itu hanya 3 kali sebelah sini ya. Walaupun ada, sebenarnya ini kan hasilnya itu berbarengan ya. 6 step ini berbarengan nih, berbarengan.
Makanya itu nanti akan berimplikasi pada alokasi memori sebenarnya, mana yang lebih efisien dan yang lain-lain. Mungkin seperti itu untuk informasi tambahan, biar kelihatannya informasi tambahan atau tentang register arithmetic register unit, tentang operasi perkalian. Terus bagaimana yang pertambahannya? Hampir sama seperti ini, akan tetapi nanti bilangannya itu pertambahan dengan komplement. Karena kan pembagian itu adalah bisa dikerjakan pengulangan. Sekali lagi tidak akan dibahas di sini, akan lama. Kalian nanti nonton video tentang operasi aritmatika pada sistem bilangan digital. Baik, kita akan masuk ke register pada video selanjutnya dan terima kasih.